Halo historian, kembali lagi di Stopodcast Himas FKIP Unsil periode 2021. Nah, lama tak berjumpa gitu ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan diberi kesehatan dan diberi imun yang kuat. Karena kan ya memang pandemi masih belum berakhir di muka bumi ini, terkhusus di negara Indonesia, yang dimana pemerintah melakukan PPKM yang sangat berangsur-angsur yang dimana tak beres-beres gitu. Semoga cepat berlalu dan kembali lagi seperti semula. Nah, langsung saja di sini saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh teman saya sendiri, yaitu Saudari Puji. Nah, alangkah baiknya kita sapa terlebih dahulu gitu ya, agar lebih tahu gitu tentang narasumber kita saat ini. Assalamualaikum, Ji. Cek apakah suaranya ada? Oke, ada. Apakah suara aku jelas? Jelas-jelas, siap. Nah, baik ya gitu. Sebelum itu kita tanya-tanya dulu gitu terkait narasumber kita saat ini. Nah, sekarang kan baru masuk awal semester baru, di mana ya mulai lagi gitulah produktif lagi dalam perkuliahan ataupun himpunan. Ya, kita himpunan terus saja berjalan gitu meskipun dalam keadaan libur semester. Nah, terkait itu selain perkuliahan gitu, perkuliahan yang baru diawali minggu sekarang gitu. Nah, kesibukan selain kuliah apakah ada yang lain tidak, Ji? Kesibukan atau kegiatan? Oke, sebelumnya, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya mungkin. Oke, perkenalkan nama saya Puji, saya sendiri, adalah anggota dari Departemen Minat dan Bakat Himas. Nah, yang Elka tanyakan apakah ada kesibukan lain selain, berada di Himas dan juga kuliah? Tentu saja ada. Nah, saat ini kan, lagi musim-musimnya perlombaan-perlombaan nih, kan menyambut hari lahirnya, Indonesia gitu. Nah, mungkin saya, kesibukan saya itu sebagai panitia turnamen, panitia perlombaan yang berada di kampung saya, mungkin seperti itu. Sip, mantap gitu ya. Pastilah seumuran kita gitu, banyak kegiatan terlebih khusus, di desa ataupun kampung sendiri gitu, di mana tepat pada beberapa hari kemarin itu adanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, yang di mana ya tak seperti biasanya gitu dalam memeriahkan hari raya ulang tahun, tapi tidak menghilangkan eksistensi yang seharusnya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, Kita Podcast akan sedikit membahas tentang salah seorang laki-laki gitu, seorang penyair yang terkemuka di Indonesia, yang diberi julukan si binatang jalang. Nah, mungkin teman-teman di sini memang sudah ada yang mengetahui ataupun belum gitu. Nah, si penyair ini sudah mengeluarkan dan sudah membuat banyak karya-karya yang sampai sekarang itu terkenal hingga remaja sekarang. Nah, mungkin di sini juga ada tiga kriteria. Yang pertama mungkin sudah ada yang mengetahui siapa orang tersebut, dan kriteria kedua itu mungkin kalian tahu gitu, mungkin tetapi lupa nama. Nah, yang kriteria yang ketiga itu kalian blank gitu, tidak mengetahui siapa sih orang tersebut. Nah, mungkin untuk si seorang penyair ini yaitu Chairil Anwar gitu, yang di mana sudah saya sebutkan barusan terkait, secara garis besar terkait, eee, perilaku atau bukan perilaku, tetapi kegiatan ketika masih muda. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menanyakan itu terkait perjalanan hidup Chairil Anwar dari ia kecil sampai ia dewasa, dan menjadi seorang penyair yang sangat handal gitu, yang terkemuka di Indonesia, yang di mana, karya-karyanya itu masih kental gitu, masih diingat sampai sekarang oleh remaja-remaja seperti kita dan halayak umum di luar, ini. Nah, mungkin itu yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu gitu untuk yang sekarang. Oke. Nah, untuk, Chairil Anwar ini mungkin
untuk orang-orang yang menyukai bidang seni sastra khususnya pasti sudah mengetahui siapa sih sosok beliau ini yang amat sangat berjasa di dalam dunia sastra Indonesia dan juga mengubah persastraan Indonesia. Nah, mungkin sekilas akan saya jelaskan tentang sosok pelopor angkatan 45 ini. Beliau lahir pada tanggal 22 Juli 1922 di Medan, Sumatera Barat, dan meninggal pada 28 April 1949 di Jakarta. Nah, untuk mengenyam jenjang pendidikannya, untuk pertama beliau sekolah dasar di Natural Highlands Islands School atau HIS Medan dan melanjutkan di Mer Witchepret Leher on the West atau Mulo yang lebih terkenalnya di Medan. Namun pada Mulo Medan ini beliau hanya sampai tingkat 1. Lalu beliau pindah ke Jakarta dikarenakan ayah dan ibunya bercerai, jadi beliau mengikuti ibunya ke Jakarta. Nah, beliau melanjutkan di Mulo Jakarta sampai kelas 2. Nah, setelah itu beliau tidak melanjutkan sekolah kemana-mana, tapi beliau belajar sendiri atau lebih dikenal dengan otodidak. Nah, saat beliau belajar sendiri, beliau banyak membaca atau mendalami buku-buku tentang persastraan gitu. Hingga beliau itu mempunyai keahlian menguasai 3 bahasa gitu, khususnya bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Dan oleh karena itu, ilmu yang beliau dapat ini tidak hanya dari bahasa-bahasa Indonesia atau karya-karya orang Indonesia, tapi juga beliau membaca buku-buku asing gitu, seperti buku-buku Belanda, Inggris, atau Jerman, karena beliau bisa mengerti gitu 3 bahasa tersebut. Nah, untuk pengalaman kerja beliau, pada Januari sampai Maret 1948, beliau bekerja sebagai redaktur di majalah Guna Suasana. Karena ketidakpuasannya, akhirnya beliau resign atau mengundurkan diri dan melanjutkan pekerjaannya sebagai redaktur di majalah Surat sebagai pengasuh rubrik kebudayaan atau gelanggang. Nah, mungkin ada yang kepo gitu, siapa sih orang tua dari sosok yang membanggakan ini? Atau ayah ibu yang membesarkan dari sosok kebanggaan Indonesia ini gitu. Nah, sekelas info, untuk nama ayah Khairul Anwar ini, yaitu Tulus bin Haji Manan, yang dimana pada tahun 1948, pada zaman Republik, beliau menjabat sebagai seorang bupati, dan meninggal pada 5 Januari 1949 ditembak oleh Belanda. Nah, dan ibu beliau ini ada 2 nih teman-teman. Ada Ibu Solehah atau Mak Leha lebih dikenalnya, di mana beliau adalah janda anak 1, dan kedua ada Ramadana atau dikenal dengan Mak Dona. Beliau juga sama seorang janda beranak 1. Nah, Khairul Anwar ini menikah dengan Hafsah, yaitu di Kerawang pada 6 September 1946, dan mempunyai seorang anak, yaitu seorang anak perempuan, yang dikenal dengan nama Eva, atau nama aslinya yaitu Eva Wani Alisa, yang lahir pada 17 Juni 1947. Nah, FYI ini teman-teman, sebelum menikah dengan Hafsah, Khairul Anwar ini sempat gitu mencintai seorang gadis Jawa nih teman-teman. Namanya yaitu Sumirat, seorang gadis Jawa. Namun tidak direstui oleh kedua orang tua Sumirat karena pada saat itu Khairul Anwar tidak mempunyai pekerjaan tetap. Akhir dari hidup Khairul Anwar ini pada tahun 23 April 1949, beliau mengalami kelemahan fisik, khususnya pada paru-parunya gitu. Sampai beliau diopname, dan pada 28 April 1949, beliau dinyatakan meninggal dunia pada pukul 14.30 atau setengah 3, dan 29 April 1949, beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Karet, Jakarta Selatan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, ada banyak nih karya-karya yang terkenal yang mungkin
tidak sengaja tidak sengaja, kita baca atau misalnya pernah, kita lihat gitu di mana gitu. Ya, karya-karya terkenal ini seperti Aku pada tahun 1000 yang dikeluarkan pada tahun 1943, Aku Ini Binatang Jalang yang, sangat terkenal ini, yang dikeluarkan pada tahun 1948 dan Deru Campur Debu. Nah, bukti, bahwa Chairul Anwar ini masih sangat, masih sangat dikagumi gitu di bidang persastraan Indonesia atau menjadi pelopor di bidang sastra Indonesia ini, beliau masih dianugerahi pada penghargaan Dewan Kesenian Bekasi atau DKB Award pada tahun 2007 untuk kategori seniman sastra. Dan penghargaan itu diterima oleh putrinya. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada LK. Baik, terima kasih gitu terkait perjalanan hidup dari seorang laki-laki yang sangat luar biasa gitu, yang dimana sampai sekarang pun meskipun dia sudah tidak ada, tetapi, dengan karya-karya yang sudah beliau buat, beliau tulis, namanya sangat masih besar gitu, masih sangat terkenal, yang dimana mungkin tidak akan pernah hilang gitu, karena tulisannya gitu, karena tulisannya yang membuat dia terkenal gitu, karena kebiasaan dia, suka terhadap sastra gitu ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita terkait Chairul Anwar ini gitu ya, dia tuh seorang penyair ataupun sastrawan gitu, yang dimana banyak sekali karya-karya yang beliau buat, dan beliau tulis gitu. Nah, mungkin sangat besar gitu ya pengaruh dari tulisan atau pengaruh dari sastra ini kepada pemuda-pemuda, terlebih khusus pada, masanya gitu, pada tahun 45-an. Nah, mungkin menurut Puji gitu, terkait pengaruh Chairul Anwar gitu, pas zaman dulu yang sampai sekarang itu, bagaimana itu terhadap tanggapannya? Oke. Melanjutkan pertanyaan dari LK yang tadi, apa sih pengaruh Chairul Anwar ini terhadap para pemuda-pemudi Indonesia gitu. Nah, menurut saya itu, sangat berpengaruh gitu, di mana dalam, karya-karya Chairul Anwar ini, apa sih, dicurahkan gitu perasaannya, hatinya ke dalam, karya seni sastra beliau, di mana karya-karya beliau itu dapat, menginspiratif pemuda-pemudi Indonesia agar lebih mencintai Indonesia dan juga, membangkitkan semangat Indonesia khususnya pada saat zaman kemerdekaan atau akan menuju kemerdekaan, karya-karya beliau itu sangat, apa ya, kalau kata orang-orang sekarang itu sangat, apa ya, eee, masuk banget gitu ke dalam hati gitu, mampu membangkitkan semangat, eee apa sih, para pejuang-pejuang Indonesia pada saat itu, dan juga, ada beberapa puisi yang sangat pekat dengan semangat kebangsaan Indonesia, seperti, Diponegoro, Siap Sedia, Kerawang Bekasi, dan Persetujuan, dengan Bung Karno. Nah, karya-karya ini tuh sangat pekat banget gitu, dengan semangat juang kebangsaan Indonesia gitu. Dan juga, apa sih, pernah dikatakan gitu, bahwa jika ingin, apa sih, membaca buku untuk pemuda-pemuda atau pemudi Indonesia yang dalam proses pembentukan atau menemukan jalan hidupnya, cocok banget nih gitu, membaca, karya dari Chairul Anwar ini, karena dalam karya beliau ini, apa sih, mempunyai unsur kebebasan, lalu tanpa sekatisme, konvensi, dan segala bentuknya itu sangat kreatif gitu. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, mantap gitu ya terhadap tanggapan tentang pengaruh atau tidaknya, yang menurut saya pun juga sangat berpengaruh gitu, karena, sebuah tulisan atau sebuah sastrawan yang memang ditulis karena memang dari hati gitu, dari hati itu memang, yang dapat dapat karena, jika yang kita rasakan tuh dirasakan juga oleh orang lain. Nah, maka dari itu, tepat pada zaman dulu, pada tahun 45, banyak pemuda-pemuda yang terpengaruh dan
semangat juangnya dengan kata-kata atau tulisan yang dibuat oleh Chairil Anwar. Nah, memang gitu ya, di Himas FKIP Unsur juga, mewadahi seperti seni sastra para mahasiswa yang memang suka membaca, suka menulis, ataupun semacamnya gitu. Terlebih khusus gitu di Departemen Minat dan Bakat, di mana, menampung segala hal jenis sastra seperti prosa, puisi, pantun, cerpen, dongeng, dan yang lainnya gitu. Nah, di mana itu akan di-post gitu ataupun dipublikasikan di IG Himas FKIP Unsur. Nah, maka dari itu kepada warga mahasiswa pendidikan sejarah, bisa gitu kalian, eee, menghubungi, narahubungnya yaitu Saudari Puji gitu, yang di mana sekarang sebagai narasumber kita pada Histo Podcast sekarang. Nah, mungkin untuk terkait narahubungnya nanti akan ditampilkan gitu ya. Nah, eee, sangat luar biasa gitu ya, pada materi kita saat ini terkait seorang laki-laki yang bernama Chairil Anwar, yang di mana beliau dapat mengaruhi para pemuda-pemuda zaman dulu hingga sekarang gitu, dengan tulisan-tulisan yang membuat mereka sangat bukan puitis sih, cuman ya sangat berperasa gitu dengan tulisan apa yang, Chairil Anwar ini buat. Nah mungkin, sebelum ditutup, kepada narasumber kita saat ini mungkin ada, eee, kritik atau saran gitu terkait Histo Podcast ataupun yang lainnya gitu. Nah silakan Puji. Oke, untuk kritik atau saran buat Histo Podcast ya, untuk kritiknya mungkin, untuk kedepannya gitu, lebih apa ya, lebih dipersiapinnya atau sebagainya, dan juga, untuk penyampaian apa ya, materi antara narasumber dengan, host-nya gitu, mungkin seperti itu sih kritiknya. Untuk sarannya sih, tidak lebih, mungkin, eee, lebih baik lagi gitu, dan juga kalau bisa narasumbernya itu yang lebih mantap lagi gitu, biar, apa ya, biar orang-orang itu lebih menarik untuk melihat, apa sih, Histo Podcast ini gitu, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas kritik dan saran dari narasumber kita saat ini. Nah mungkin tak terasa gitu ya dari awal sampai akhir, Histo Podcast ini akan berakhir. Nah sebelum saya tutup, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dari Histo Podcast sekarang. Mungkin, ditutupan sekian, saya Rafiqril Al-Hassani dan Saudari Puji mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historian, satukan tekad dalam satu suara, satukan beda dalam satu warna. Viva la Historian. Historia Jaya.